Oke kakak semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasannya yang namanya seleksi, termasuk juga seleksi PTKK 2024, tentu saja nanti ada yang lulus, ada juga yang tidak lulus. Namun kabar gembiranya menurut Menpan RB bahwasanya untuk yang lulus ini nanti akan diangkat menjadi PTKK penuh waktu, sementara yang tidak lulus akan dipertimbangkan untuk diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Apakah jika tidak lulus seleksi PTKK otomatis diangkat paruh waktu? Berikutnya kita akan mengecek yaitu penjelasan dari Ibu Menpan RB ya. Ternyata di sini ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar peserta yang tidak lulus seleksi PTKK ini bisa diangkat menjadi PTKK paruh waktu. Kira-kira seperti apa informasinya? Yuk silahkan simak video ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel Crispy Channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika kami menyajikan update informasi terbaru, kalian nggak akan tertinggal ya. Baiklah kakak semuanya, informasi pertama di sini kita kutip dari gpnn.com. Honorer diangkat PTKK paruh waktu secara otomatis. Deputi Kemenpan RB ini memberikan penjelasan. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pemerintah ditenggat hingga Desember 2024 untuk menuntaskan masalah honorer. Berbagai regulasi pun telah diterbitkan ya untuk melindungi honorer dari pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dimulai dari Kemenpan RB nomor 347, kemudian 348, kemudian Kemenpan nomor RB 349, serta surat Menpan RB nomor 5993, dan juga Kemenpan RB nomor 634. Menurut PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB Abbas Subagja, pemerintah konsisten ya menyelamatkan 1,7 juta honorer database Badan Kepegawaian Negara. Namun penyelesaian tidak bisa semuanya diangkat menjadi ASN PTKK lantaran formasi yang diusulkan Pemda tidak berbanding lurus dengan jumlah honorer yang ada. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada Pemda yang kemampuan anggarannya tidak memadai untuk tetap memperkerjakan honorernya dengan mengangkat menjadi PTKK paruh waktu. Dengan catatan honorer itu mengikuti seleksi PTKK 2024. Jadi kalau misalkan kita kutip dari informasi pada baris ini ya, ini adalah disampaikan bahwasanya diminta untuk dari Menpan RB untuk Pemda itu mengangkat honorer yang tidak lulus itu menjadi PTKK paruh waktu ya. Dengan catatan apa? Yaitu teman-teman honorer ini harus ikut semua tahapan seleksi ya, baik itu seleksi administrasi maupun juga seleksi kompetensi. Dan pada prinsipnya dalam pengadaan PTKK tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis teman-teman. Jadi ditegaskan bahwasanya pada pengadaan PTKK itu tidak ada istilah pengangkatan secara otomatis ya. Dia melanjutkan setiap pelamar wajib mengikuti seleksi yang yang dilaksanakan dengan komputer assist test atau dengan CAT. Penentuan kelulusan dilakukan berdasarkan peringkat terbaik, bukan berdasarkan dari nilai ambang batas. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, tetapi pelamar akan dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik terangnya. Sebelumnya, Menteri Perekonomian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini menyampaikan semua honorer TMS diikutkan seleksi PTKK tahap 2. Saat ini pendaftaran PTKK tahap 2 tengah berlangsung ya sejak tanggal 17 November hingga tanggal 31 Desember 2024. Bagi honorer dengan atau kenakan non-ASN yang tidak lulus seleksi tahap 1 ini bisa ikut seleksi di tahap 2. Nah, mungkin kalian yang saat ini dari TMS tahap 1 yang sudah bisa daftar tahap 2 siapa dan yang belum bisa daftar ini siapa, silakan berbagi pengalaman di komentar ya. Lanjutnya, dia melanjutkan yaitu kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan penyelesaian penataan tenaga non-ASN. Instansi pemerintah diimbau untuk melakukan pemetaan honorer atau tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah yang masuk dalam database BKN untuk kemudian dipetakan pada jabatan pelaksana. Perlu dilakukan akselerasi agar non-ASN yang memang sudah masuk dalam database memiliki kesempatan untuk mendaftar pada seleksi PTKK tahap 2, sehingga penyelesaian penataan non-ASN bisa optimal ya, ini kata beliau. Data yang perlu dipetakan adalah non-ASN data BKN yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi PTKK tahap 1,
Bila non-ASN yang tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi pengadaan CPNS dan juga non-ASN di atas PKN yang tidak mendaftar P3K tahap 1. Dan selanjutnya, instansi pemerintah diminta menyampaikan feedback dan juga konfirmasi data non-ASN ya. Konfirmasi data non-ASN oleh instansi pemerintah dilakukan melalui sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN kemarin tuh paling lambat 20 Desember. Data hasil konfirmasi ini diinput ke SSCSN PKN. Kemudian Menteri ini menuturkan jika data yang masuk sudah dikonfirmasi, maka tenaga non-ASN ini bisa melakukan submit pendaftaran P3K tahap 2 pada SSCSN. Jadi kalau misalkan kalian merasa bisa daftar, yaitu tahap 2, yang TMS tahap 1 namun belum bisa, ini kemungkinan memang belum tuntas ya untuk dilakukan konfirmasi dari instansi. Jadi kalau misalkan kita sesuaikan dengan penuturan dari Pan RB tadi, bahwasannya untuk yang lulus itu akan bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu, sementara yang tidak lulus itu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, teman-teman. Misalkan saja di sini ada dalam satu formasi ya, di sini ada terdapat 6 kebutuhan. Ya, mana peserta nomor 1 sampai dengan peserta nomor 6 inilah lulus seleksi, maka kemungkinan akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara 3 di antaranya yang belum lulus kemungkinan akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu, namun mekanisme terkait hal itu nanti kita sama-sama menunggu ya. Namun perlu kita ketahui bahwasanya pada seleksi P3K itu kan terdapat 2 tahapan ya. Yang pertama ada seleksi administrasi, yaitu seleksi administrasi, kemudian yang kedua itu ada seleksi kompetensi. Nah, kalau misalkan teman-teman seleksi administrasi lulus, maka bisa ikut seleksi kompetensi. Kalau misalkan teman-teman mengikuti seleksi kompetensi, lulus diangkat P3K paruh waktu, kalau nggak lulus ya semoga saja nanti bisa dipertimbangkan untuk diangkat P3K paruh waktu. Namun kalau misalkan kita di salah satu tahapan ini nggak ikut ya, misalkan seleksi administrasi kita TMS. Nah, otomatis ya kini kita nggak dianggap tidak mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K ya. Atau mungkin teman-teman di sini lulus seleksi administrasi, namun di bagian seleksi kompetensi ternyata kita telat datang, kita terlambat hadir, ya otomatis kita belum memenuhi untuk ikut tahapan ya, tahapan yang diseleksi kompetensi, sehingga kemungkinan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu itu belum bisa dilakukan ya. Sementara untuk perbedaan dari P3K penuh waktu dan juga paruh waktu ini sebetulnya untuk persamaannya sama-sama tingkat oleh PPK. Kemudian memiliki NIP yang dikelola secara nasional ya oleh PKN. Namun perbedaannya yaitu untuk penuh waktu itu gajinya sama hanya dengan gaji ASN ya. Sementara untuk yang paruh waktu itulah sementara menggunakan gaji yang kemungkinan besar nanti masih tetap akan dianggarkan oleh instansi. Nah, untuk penerimaannya itulah sesuai dengan yang diterimakan ketika masih menjadi honorer. Nah, semoga saja teman-teman di sini seluruhnya bisa diangkat semua ya pada seleksi P3K tahun ini.